Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. יש פרדוקס גדול בזה שראש הממשלה קורא לאחדות במוצאי שבת וביום ראשון פועל בצעדים המפלגים ביותר של החברה הישראלית. הוא פועל נגד שירות לכל ומנסה לעשות חוק השתמטות. הוא מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית שקרוב ל-70% מאזרחי ישראל רוצים ועדת חקירה אמיתית ממלכתית. Pepatah siapa yang menabur angin akan menuai badai harus dirasakan oleh Israel kali ini. Negeri Zionis harus menanggung akibatnya gara-gara berani menantang Turki. Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menyatakan akan menghancurkan Zionis. Ancaman nyata perang dan menggulingkan rezim Benjamin Netanyahu secara terbuka tersebut disampaikan langsung Presiden Turki. Tak mau kalah, Netanyahu juga sempat melayangkan tuduhan bahwa Erdogan adalah tokoh diktator antisemit yang melakukan pembunuhan terhadap warga Kurdi. Di saat bersamaan, bukan hanya sedang mendapatkan kritikan dari luar, Netanyahu juga sedang terancam digulingkan dari dalam negeri. Muncul sebuah kabar jika mantan petinggi IDF sampai turun gunung demi menggulingkan Netanyahu. Tentu ini akan jadi pertanyaan banyak pihak. Apa yang membuat Netanyahu amat dibenci bahkan di dalam negerinya sendiri? Apakah ini merupakan akibat dari kekalahan perang yang ia jalani? Naasnya lagi sudah jatuh tertimpa tangga. Netanyahu tak hanya kehilangan dukungan dalam negeri, melainkan juga dukungan dari Amerika Serikat. Tel Aviv terancam kehilangan dukungan dan bantuan militer dari Washington. Namun akankah Israel benar-benar kehilangan dukungannya? Cetak gol akan merangkum, Turki mengancam perang Israel di tengah kekacauan Zionis sebagai berikut. Netanyahu ketakutan diancam Erdogan ngadu ke AS. Israel nampaknya lebih mirip anak kecil yang mencari orang tuanya saat berhadapan dengan lawan yang lebih besar. Ya, inilah yang dilakukan oleh Netanyahu ketika berhadapan dengan Erdogan. Belum juga usai konflik di Timur Tengah, Netanyahu kembali menuai pertikaian dengan Erdogan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan tanggapan mengenai retorika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menentang negara Yahudi tersebut. Dalam sebuah media massa The Times of Israel, Netanyahu mengeluarkan pernyataan, hampir tidak ada hari berlalu tanpa Erdogan menyerukan kehancuran negara Israel. Kami menanggapi kata-kata tersebut dengan sangat serius, ujar Netanyahu. אני חושב שהוא שכח ש400 שנות השלטון של האימפריה העות'מאנית הסתיימו. היום יש פה מדינה חזקה, קוראים לה ישראל, יש צבא הגנה לישראל, יש עם בישראל ויש ממשלה בישראל, וכדאי שהוא יירגע. אנחנו לא ניתן. Kami juga akan menarik perhatian teman-teman Amerika kami terhadap pernyataan-pernyataan ini. Kami tidak mengabaikannya, tambahnya lagi. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal bahwa Netanyahu secara tidak langsung meminta bantuan kepada Amerika. Klaim mengenai kecaman Turki ini sendiri sebenarnya tidaklah meleset. Pasalnya, Erdogan dan beberapa pejabat Turki belakangan ini kerap melontarkan kecaman dan ancaman terkait Yerusalem. Misalnya saja seperti Menteri Dalam Negeri Turki yang menyerukan pembebasan Yerusalem. Namun retorika-retorika ini sebenarnya hanyalah fenomena gunung es antara Israel dan Turki. Dalam beberapa kali kesempatan, Israel memang menunjukkan ketidaksukaan terhadap Turki. Salah satunya adalah ketika Tel Aviv menganggap Turki sebagai negara yang lebih berbahaya dibandingkan Iran. Tak hanya berbahaya, Israel juga memandang Turki sebagai negara yang menghambat ambisinya di Timur Tengah.
Dua alasan ini sebenarnya cukuplah masuk akal. Secara militer Turki merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO. Tak hanya besar, negara dengan julukan negeri dua benua ini memiliki ketangguhan terhadap militer mencapai 80%. Artinya, Turki memiliki kemampuan swasembada dalam produksi yang sangat tinggi. Turki telah membangun basis industri pertahanan canggih yang mampu membangun basis industri militer yang besar. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis-lapis menggunakan sebagai besar teknologi dalam negeri. Turki juga dikabarkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat dan sebagian besar di antaranya adalah jet tempur F-16 Fighting Falcon. Pada sektor konfrontasi di Laut Turki juga memiliki 16 kapal selam, beberapa fregat dan kapal serbu. Dan hampir sebagian besar dari komponen pembangunan militer tersebut berasal dari dalam negeri. Kemandirian inilah yang kemudian membuat Turki sangat berbahaya bagi beberapa negara. Namun nampaknya data-data yang berasal dari media Israel ini sendiri telah membutakan mata para pejabat tinggi negara Yahudi tersebut. Padahal pada bulan Mei 2026 lalu sempat beredar kabar jika Israel berencana menjadikan Turki dan Mesir sebagai target selanjutnya. Pernyataan ini sendiri keluar dari mulut mantan mata-mata Israel Amerika, Jonathan Pollard. Menurutnya, Mesir dan Turki berpotensi menjadi negara lain yang akan jatuh dalam konflik dengan Israel. Kita harus bersiap untuk perang berikutnya, yang mungkin melawan Turki dan Mesir. Badai akan datang, ujar Pollard. Namun Pollard meragukan jika melawan Turki akan lebih mudah ketimbang Iran. I'm not so sure that we will have as easy a time with the Turks as we've had with the Iranians. I've been following Turkish military doctrine, and The strongest army in the Middle East. the storm is coming. Yes, of course. And they are a I'm member not- of NATO. And even worse, they're a member of NATO. So I look at Iran as a problem we absolutely have to finish. Saya tidak yakin kita akan menghadapi Turki semudah menghadapi Iran, tambah Pollard. Gesekan antara Turki dan Israel ini menurut Pollard berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan di Suriah. Turki memang sedang gencar menggandeng dan mendukung pemerintahan Turki yang ada saat ini. Tindakan Turki ini membuat Israel menjadi tidak suka dan diduga hendak menggandeng beberapa milisi di Suriah. Perebutan dominasi inilah yang besar kemungkinan berakhir pada konflik terbuka antara kedua negara. Turki sendiri kerap melontarkan kritikan atas tindakan genosida yang dilakukan Netanyahu dan pasukannya. Bahkan tak tanggung-tanggung, Israel dengan sengaja menargetkan anak-anak Palestina dalam genosida yang dilakukan. Menurut laporan Komisi Penyelidik PBB disebutkan bahwa Israel secara langsung menargetkan anak-anak Palestina di Gaza. Mereka juga seringkali menembak organ vital mereka menggunakan senjata presisi, drone quadcopter, dan penembak jitu. IDF juga menggunakan senjata berdaya ledak tinggi dalam serangan terhadap bangunan sekolah, perumahan, dan kamp pengungsian yang dipadati oleh anak-anak. Namun alih-alih berintrospeksi dengan kejahatannya, Netanyahu justru menyematkan tuduhan genosida terhadap Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menilai tuduhan yang dilontarkan Israel ini hanyalah cara untuk menutupi kebiadabannya terhadap Gaza selama ini. Erdogan juga memberikan serangan balik dan menyatakan bahwa kami tidak menghiraukan fitnah yang ditujukan kepada negara kami oleh jaringan pembunuh yang tangannya berlumuran darah 75.000 warga sipil tak berdosa di Gaza. Sebagian besar anak-anak dan perempuan. Serangan ini membuat Turki semakin lantang menentang genosida yang dilakukan Israel. Bahkan dalam beberapa waktu, Erdogan menyamakan tindakan Israel ini seperti yang dilakukan oleh Nazi. Sebaliknya, Netanyahu juga sering menyebut Erdogan sebagai diktator antisemit dan melakukan genosida terhadap warga Kurdi. Saling lempar kritikan inilah yang kemudian membuat hubungan antara kedua negara semakin memburuk. Padahal dulu kedua negara ini sempat memiliki hubungan kemitraan yang kuat. Namun semenjak terjadi perbedaan pandangan terutama mengenai nasib Gaza dan kawasan, tak hanya mendapatkan tekanan dari luar, Netanyahu juga semakin ditekan dari dalam.
Kekacauan Israel membuncah, Netanyahu selangkah lagi lengser. Seorang mantan Kepala Staf Umum Militer Israel atau IDF, Gadi Eisenkot menjadi kandidat utama penantang Netanyahu. Eisenkot berjanji akan menjadi pemimpin yang menyatukan tradisi Israel, warisan dan Taurat, dan berjanji akan menjadi Perdana Menteri semua warga Israel. יש פרדוקס גדול בזה שראש הממשלה קורא לאחדות במוצאי שבת וביום ראשון פועל בצעדים המפלגים ביותר של החברה הישראלית. הוא פועל נגד שירות לכל ומנסה לעשות חוק השתמטות. הוא מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית שקרוב ל-70% מאזרחי ישראל רוצים ועדת חקירה אמיתית ממלכתית. Kampanye ini ia lakukan setelah melihat bagaimana pemerintahan hari ini telah menciptakan perpecahan. Meskipun tidak langsung menyebut nama Netanyahu, namun banyak pihak menilai bahwa kritikan tersebut memang dialamatkan ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini adalah kepemimpinan yang asing dengan kata-kata akuntabilitas dan teladan pribadi. Ini adalah kepemimpinan yang berbohong. Seolah-olah tidak ada jalan lain selain kekacauan yang kita alami, yang memicu perpecahan seolah-olah tidak ada konsekuensinya. Yang satu-satunya cara memerintah adalah dengan memecah belah kita, sebut Eisenkot. Ia juga sempat memberikan kritikan terutama bagi pemerintah yang berusaha untuk mengesahkan undang-undang penghapusan wajib militer. Penghapusan wajib militer ini sendiri berisi tentang pengecualian wajib militer bagi kaum pria ultra-ortodoks untuk membatalkan wajib militer. Sebagai informasi, setiap anak muda di Israel wajib ikut serta dalam program wajib militer dan perang di Timur Tengah. Namun upaya pengesahan ini ditunjukkan agar kelompok tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban itu. Salah satunya adalah kelompok Yahudi Ortodoks yang hanya ingin fokus untuk mempelajari kitab Taurat saja. Padahal di saat bersamaan negara sedang kekurangan pasokan tentara. Inilah yang kemudian memunculkan ketidakpuasan dan saling iri antara sesama Yahudi di Israel. Desakan terhadap pemerintahan tak hanya datang dari mantan pejabat Israel sendiri, melainkan juga masyarakat sipil di Israel. Ribuan warga Israel kembali menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kota seperti Tel Aviv, Haifa, Naharia, dan Beersheba. Demonstrasi yang dilakukan akhir pekan lalu ini menuntut agar pemerintahan Netanyahu mundur dari jabatannya. Protes ini menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani dampak serangan 7 Oktober dan dianggap telah memperpanjang perang tanpa alasan yang jelas. Ribuan orang memadati lapangan Habima dan menyuarakan kritikan. Aksi ini menjadi salah satu gerakan protes terbesar di Israel. Di Yerusalem sendiri, polisi sempat menyita mikrofon dan pengeras suara para demonstran. Gerakan protes ini sendiri menjadi alarm peringatan bahaya bagi Netanyahu. Mengingat Netanyahu sendiri dikabarkan akan maju kembali dalam pemilihan umum di Israel mendatang. Meskipun majunya Netanyahu ini sempat menuai banyak kritikan dan keraguan dari beberapa pihak, Donald Trump sendiri bahkan sempat meragukan Netanyahu akan maju dalam pemilihan umum di Israel. Saya tidak tahu, dia memiliki karir yang luar biasa. Apakah dia ingin melanjutkan? Ujar Trump meragukan Netanyahu. Pernyataan Donald Trump ini sendiri sebenarnya tak salah. Pasalnya, baru-baru ini Netanyahu sempat bersitegang dengan partainya sendiri, Partai Likud. Ketegangan ini sendiri bermula ketika Netanyahu melakukan penuntutan terhadap kursi khusus dalam kandidat partai. Netanyahu menginginkan agar ada penambahan 11 kursi khusus dalam daftar kandidat. Tujuannya adalah untuk memperkuat perolehan suara pemilu di masa yang akan datang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan keluar dari Partai Likud jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Konflik internal ini kemudian menyebabkan komitmen konstitusi Partai Likud menunda pemilihan pendahuluan hingga 4 Agustus 2026. Saya perlu mengubah wajah partai dan membawa lebih banyak suara. Karena itu saya menuntut 11 slot hingga peringkat ke-40, ujar Netanyahu. Jika mereka tidak menginginkan saya bisa saja bangkit dan pergi dengan kerangka saya sendiri. Tambah Netanyahu dengan nada bercanda.
Meskipun ketika penyampaian Netanyahu tidak menunjukkan keseriusan, banyak pihak justru menilai sebaliknya. Di antara krisis dalam negara yang menghantui ini dan tekanan dari beberapa negara, Netanyahu juga dihadapkan pada konfliknya dengan Iran. Lebih sulit lagi diprediksi kapan akan terjadi dan kapan akan berakhir. Konflik yang sewaktu-waktu pecah ini juga menimbulkan kekhawatiran ketika Amerika diduga mulai membatasi bantuan ke Israel. Snickers Dog Mart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump biarkan Israel menderita tak mendapat pertolongan. Potensi penghentian bantuan ini dapat dilihat dari bagaimana Amerika memandang Israel hari ini. Menurut laporan yang dibuat oleh Politico, Amerika kini tak lagi memandang Israel sebagai sekutu istimewa. Hal ini terjadi setelah Donald Trump dilaporkan telah memasuki doktrin America First secara lebih konsisten. Perubahan prioritas ini telah menunjukkan bahwa pemerintahan tidak lagi memprioritaskan Israel dalam kebijakan politiknya. Nampaknya prediksi ini tak hanya sekedar bualan belaka. Setelah rentetan perbedaan pandangan pejabat tinggi AS dan Israel, kerenggangan semakin terlihat jelas. Misalnya seperti Wakil Presiden AS, J.D. Vance yang sempat melontarkan kritikan pada pejabat Israel. Ia menyatakan bahwa senjata yang digunakan untuk mengamankan Israel hari ini dibayarkan dengan uang pajak warga AS. Hal ini nampaknya semakin diamini setelah pejabat senior AS melakukan pertemuan dengan pejabat senior Hamas. Pertemuan itu menyoroti bagaimana langkah dan masa depan Gaza di masa yang akan datang. Pembahasan ini mencakup beberapa hal seperti infrastruktur, pemerintahan, penyeberangan perbatasan hingga rekonstruksi. Penghentian bantuan militer juga sempat disuarakan oleh dua anggota DPR dari Demokrat, Greg Casar dan Alexandria Ocasio. Mereka melakukan penuntutan untuk menghentikan bantuan terhadap militer Israel yang menggunakan pajak rakyat. Alasan ini berkaitan erat dengan kejahatan perang di Gaza dan terlibat dalam perang dengan Iran. Hal inilah yang membuat kritikan mengalir keras ke Amerika Serikat dan Israel. Kini Israel sedang dihantam banyak masalah, serangan dari Iran dan kritikan dari dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, Netanyahu juga harus menghadapi kemungkinan konflik yang semakin memanas dengan Turki. Tak main-main, prediksi konflik ini bahkan sudah disampaikan oleh beberapa pihak sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan masih tetap akan terjadi. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Hamzo kini turun harga menjadi 110 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Turki mengancam perang Israel di tengah kekacauan Zionis. Akankah konfliknya dengan Turki ini menjadi seperti konflik Israel dengan Iran? Atau justru hanya akan jadi sekedar isu belaka? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.